ibu-ibu jamaah Majelis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya ibu-ibu di sini yang hadir, senang apa tidak? Senang. Gembira atau tidak? Gembira. Plong atau tidak? Plong. Ada yang bingung? Ada. Hah? Ada kali. Ada yang lagi sedih? Ada. Ada yang lagi sedih enggak? Enggak. Jujur. Ada yang lagi sedih? Enggak. Ada yang bingung? Ada yang kurang duit? Ada. Wah, Banyak. Ada tiga triliun ya. Ada. tadinya belum ketahuan. Ada yang puyeng? Enggak. Ada yang bingung? Enggak. Ada yang kurang duit? Ketahuan. Semuanya nyautin. Ada 13 triliun. Iya, 13 triliun. Ada yang punya utang? Ada. Enggak. Bu, kita sama-sama doa di majelis maulid ini. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah banyak, bertambah berkah, dan mudah-mudahan yang punya utang bisa lunas utang-utangnya, Amin ya Allah ya Rabbal alamin. dan nggak punya utang lagi. Amin. Ibu-ibu sekalian, wajar kalau kita gembira datang ke peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kelahiran beliau, kelahiran kita semua menjadi bermakna. Tanpa kehadiran Nabi, kehadiran kita tidak akan bermakna. Hari kelahiran adalah hari pertama dalam rangkaian hari-hari berikutnya yang dijalani seorang manusia sampai akhir hayatnya. Ibu-ibu pasti gembira sewaktu mendengar tangisan bayinya yang baru lahir, betul? Ibu-ibu pasti gembira sewaktu menyambut kelahiran putra-putrinya sesaat setelah dilahirkan. Baru kelahiran anak-anak kita sudah sangat bergembira, apalagi kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hari kelahiran yang di atas hari kelahiran yang lainnya. Karena beliaulah orang tua kita, mendidik kita mengenal Allah. Karena beliaulah guru-guru kita, membimbing kita mengenal Allah. Karena beliaulah para suami menyayangi istrinya karena Allah. Karena beliaulah para istri menjaga dan merawat suami dengan penuh cinta kasih karena Allah. Karena beliaulah sepasang ayah dan ibu merawat dan menjaga serta membimbing putra-putrinya mengenal Allah. Karena beliaulah keluarga kita bersama di dunia dan kelak akan bersama di dalam surga. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu ingat nggak tanggal lahir kakeknya? Enggak. Ya, Boro-boro tanggal Enggak lahir. dikasih tahu. baru dia ngomongin. Ada kakek-kakek umur 99 tahun. Pasti anak-anaknya tetap rayain ulang tahun. Iya. Karena senang, terima kasih sama kakeknya. Betul? Ya. Kakeknya ulang tahun umur 99 tahun dibeliin kue ulang tahun sama anak-anaknya. Kue ulang tahun yang paling mahal tingkat 3 kayak rumahnya. Ketiga. Kemudian karena umurnya 99 tahun, itu kue dikasih lilin 99 batang. Terus kumpul, habis doa, baca Fatihah. Anak cucu buyutnya bilang ke kakeknya, "Kek, Pak, buyut, ayo tiup sampai mati semua lilinnya." Ditiup sama si kakek. Ditiup belum mati, tiup lagi Kek, tiup lagi. Ditiup lagi belum mati Kek, baca doa. Itu kakek ngambil nafas dalam-dalam, nafas terakhir di dunia, ditiup itu lilin yang mati. Jadi mati kakek.
bangetan cucunya. Iya. Orang mah kakek-kakek 99 tahun, gak usah beli kue ulang tahun ibu. Iya. Kasih gemblong. Ada uang. Pulang juga Masih uang aja. nggak kemakan ya. Nempel. Nempel. Jujur empuk. Bu, Iya, jujur. makanya kalau kita hadir di majelis maulid, kita datang dengan perasaan gembira, itu nggak main-main bu. Meskipun di maulid kita tidur, meskipun di maulid kita mamanya nggak dapat apa yang disampaikan penceramah, datangnya aja gembira itu udah pahala. Amin ya Allah. Beneran? Benar. Orang Abu Lahab aja itu yang disebut dalam Al-Quran nggak bakal dapat hidayah dan pasti masuk neraka jahanam setiap hari Senin. Itu menurut riwayat Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dari sela-sela tangannya keluar air putih, air jernih yang enak diminum. Gara-gara apa? Itu di tengah-tengah dia disiksa. Cuman gara-gara Abu Lahab senang ngedengar Nabi Muhammad lahir, kemudian dia bebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Gara-gara itu aja. Apalagi ibu-ibu ini, masya Allah, udah milih gamis yang paling cakep, betul? Iya. Hah? Dari semangat. Dandannya berapa lama tadi? Lama kita Hah? menit. Ada 2 jam setengah. Enggak ada. Ada. Paling 5 menit. Pengen tampil cakep, pengen tampil rapi, datang ke majelis maulid, nggak ada yang sia-sia. Itu semua insya Allah akan berbuah pahala yang luar biasa. Cuman masalahnya yakin apa enggak? Yakin. Yakin apa enggak? Yakin. Insya Allah yakin. Insya Insya Allah. Kalau ada yang bidahin maulid marah apa enggak? Marah apa enggak? Marah. Kalau udah kurang duit mah jangan sering-sering marah. Tadi katanya kurang duit, jangan sering marah, udah. Iya. Biarin aja yang bidahin maulid. Iya. Kalau kebulinya bid'ah enggak? Enggak. Kebulinya bid'ah enggak? Enggak. Semurnya? Enggak. Nasi ulam? Enggak. Emping? Enggak. Bagi yang bilang maulid bid'ah, cakep nggak begitu? Cakep. Kita makan dia, Makan. kan udah cakep begitu. Ya, biarin aja yang bilang bid'ah mah dia nggak usah datang ke maulid. Kita yang maulidan jangan pernah tinggalin maulid. Ajak anak-anak kita, jangan sampai anak kita beda. Naudzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai ibunya ahlus sunnah, anaknya beda. Makanya ibu-ibu cari sekolah, cari pondok, cari pesantren yang sama kita, atau tidak kita bentengi anak-anak kita dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ibu-ibu sekalian, kedatangan baginda Nabi ke alam semesta ini membawa cahaya yang terang benderang. Dan sebabnya cuma satu, alam semesta ini menjadi terang benderang karena baginda Nabi diutus untuk satu misi paling utama. Apa itu misi paling utama Nabi? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari, baginda Nabi bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sekilas kalimat ini terdengar terbersih, terdengar begitu saja. Tapi kalau kita analisa kata per kata, maka ada makna yang luar biasa. Ibu-ibu sekalian, Nabi bilang begini, innama bu'ithu. Innama itu adalah kalau dalam bahasa Arab adatul hasri, membatasi, jadi hanya begitu. Bu'ithu, aku diutus. Diutus artinya bukan kemauan Nabi, Allah yang mengutus. Gitu kan? Berarti Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa misi dari Allah. Jadi yang disampaikan Nabi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Li utammima, li itu yubayyin al-qasda wal ghayah. Untuk tujuannya apa diutus? Untuk li utammima, menyempurnakan. Kalau menyempurnakan gimana tuh? Kalau dulunya jelek jadi bagus, namanya apa? Sempurna. Belum.
Belum ya. Belum. Dari jelek jadi bagus namanya apa? Bagus. Dari rusak jadi benar namanya apa? Benar. Memperbaiki. Perbaiki. Jadi kalau memperbaiki berarti dari jelek jadi bagus kan gitu? Iya. Nah tapi Nabi bilangnya bukan memperbaiki, liutam. Menyempurnakan. Nah ini ibu sekalian. Ini penting ketika kita berdoa untuk anak-anak kita, ketika kita melihat anak-anak kita perkembangannya seperti apa, ya penting. Liutam lima menyempurnakan. Kalau menyempurnakan itu berarti sebelumnya bagus. Kemudian ditambah bagus lagi kan gitu ya. Baru namanya menyempurnakan kan gitu, betul nggak Bu? Iya. Betul apa enggak? Betul. Iya, menyempurnakan ya. Udah bagus. Umpamanya ibu-ibu bikin gamis polos, bahannya udah bagus, kata ibu-ibu belum sempurna ini, tapi padahal udah bagus kan? Iya. Datang lagi ke tukang butik, Mbak, kenapa? Saya pengen ada kembang Payet. apa ya? Payetnya. Yang ada ininya, Biasa gitu. Iya. Saya tambahin kembang eceng gondok di sebelah sini. Kembang eceng Gondok. sebelah sini. Yang gede. Terus di sini saya pengen ada daun apa namanya? Daun pisang. Daun telotok ya yang itu. Telotok. Ada daun telotok buat lalap. Tahu nggak ibu? Tahu yang Ini ungu. bau telotok. Yang mau dalam makan dikit. Tapi ini mah wangi kali. Sedikit. Rendang hidang yang wangi mah. Ditambahin tuh. Apaan? Begitu jadi, ya kan? Kata ibu-ibu, wah baru Sempurna. baru sempurna. sempurna. Karena dikasih Ibu-ibu bang- ngehidangin gurame asam manis. Semua bumbu udah lengkap, tampilan sudah bagus, Iya. aroma menggiurkan. Tapi ibu bilang belum sempurna. Belum sempurna. Saya mau bikin gurame ini, gurame terbang. Gurame apa? Gurame terbang. Tahu nggak gurame terbang? Lah, saya sering makan gurame terbang. Guramenya disayat, bukan gurame dilempar ke atas, bukan. Guramenya disayat, dagingnya doang di atas. Dinamakan gurame. Itu saya lihat di menu Dagingnya penasaran. doang Saya pesen itu disasar-sasar. tipu saya. Kirain saya guramenya benar-benar punya sayap, tahu-tahu kanan kiri disayat, digoreng, dia jadi melengkung. Iya. Ada sayap dinamain gurame. Terbang. Baru sempurna, belum sempurna juga nih gurame udah terbang. Dikasih siraman apa namanya saus apa tuh namanya Asam manis. asam manis ya, saus asam manis, terus dikasih garnisnya ya kan, wortelnya, tomat, baru pas dilihat sempurna. Sama Nah Nabi juga begitu, datang menyempurnakan akhlak yang mulia. Pertanyaannya, sebelum Nabi namanya zaman apa? jahiliyah. Berarti kalau untuk menyempurnakan, berarti akhlak di masa jahiliyah jelek atau bagus? Jelek. Bagus. Nah, kan saya tadi udah bilang. Bagus. Kalau Ada silaturahim. memperbaiki Ada ya? jadi rusak, jadi benar. Iya. Kalau menyempurnakan, sebelumnya udah bagus, tambah Bagus. Sekarang saya tanya, kalau Nabi sebelumnya kan zaman jahiliyah, terus Nabi datang pengen menyempurnakan akhlak mulia, berarti akhlak di zaman jahiliyah bagaimana? Udah bagus. Kan begitu jadinya, betul nggak? Nah, Ya, banyak Jadi banyak. akhlak mulia yang ada di zaman dilanjutin sama jahiliyah, Nabi. banyak. Cuman memang masih ada akhlak yang rusak, jelas. Iya. Yang suka disebut-sebut. Jadi Nabi datang Yang menyempurnakan contoh akhlak yang baik. Orang Arab jahiliyah yuhibbunal khaira. Mereka itu tercatat dalam sejarah sebagai bangsa yang sangat suka. Warisan dari Hah? Kenapa? Dibaca nama siapa? Hah? Yang sangat suka untuk berbuat kebaikan menolong orang. Bagus satu akhlak. Bagus apa enggak? Tetangga perlu dibantu. Iya. Pinjam duit, Pinjemin. kasih.
Makanya ibu-ibu saya bilangin kalau pengen rumahnya berkah, ada yang ngetok pintu rumah, pantang pulang dia tangan kosong dan kecewa. Jangan dulu. Apalagi kalau yang datang ibu intip dulu tuh, tok tok tok, assalamualaikum. Oh, kayaknya gue kenal suaranya ini. Begitu diintip di jendela, ya iyalah. Iya lagi dah. Iya. Langganan deh. Gentol minjem duit balikin. Kagak. Kagak. Kira-kira ibu bukain apa enggak? Kagak. Jelek itu Ibu jelek. bukain apa enggak? Enggak. Hah? Buka apa enggak? Benar. Itu jangan gara-gara maulid. Bu, buka apa enggak? Kalau mau bayar utang. Ada yang buka. Sekarang mudah-mudahan habis maulid kompak semua jawabannya cuma satu. Sebab kalau nggak dibukain Enggak. assalamualaikum kan berkali-kali. Iya. Bu, Itu kan ya Allah. lihat nih kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali. Kata siapa bu? Nari. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang senang datang orang mengetuk pintu rumahnya untuk memberinya dunia, fahuwa min ahli dunia. Itu orang pecinta dunia. Kalau dia senang yang datang ngasih duit. Wah, wah ini mah suaranya itu. Iya nih. Buka dah begitu. Lagi meriah di jalan. Lagi Belum assalamualaikum aja udah dibuka ya. Pintu. Karena tahu dia pasti Ngasih duit. Nah kalau kita senang orang datang begitu ke rumah kita, fa anta min ahli dunia, kata Sayyidina Ali. Ya. Kamu adalah pecinta dunia. Astagfirullahaladzim. Jadi pintu kita tuh nentuin siapa kita, kata Sayyidina Ali. Iya. Kata Sayyidina Ali, kalau seandainya engkau senang ada orang yang mengetuk pintu rumahmu untuk meminta bantuanmu, untuk meminta pertolonganmu, engkau senang dia datang, fa anta min ahlil akhirah. Itu tanda engkau calon penduduk surga. Amin, masya Allah. Sekarang saya tanya lagi, jawab yang kompak, yang jujur, yang tegas. Ada tukang minjem duit datang. Pinjaman yang lama belum diambil, belum dibayar. Ini udah datang minjem lagi. Kemudian ibu-ibu ngintip di jendela dia, muka melas. Assalamualaikum 3 kali. Saya tanya, buka apa jangan? Buka apa jangan? Suruh masuk apa jangan? Alhamdulillah. Bayar utang. Duduk jadi orang, duduk. Tahu-tahu bayar utang. Ya. Tujuan saya kemari ada 2, udah tahu. Yang pertama saya pengen silaturahmi wali, yang kedua ngutang dalam hati. Yang pertama silaturahmi. Yang kedua sembari nafas. Ini Bu Haji, saya mau minjem 2 juta Bu Haji. Nah, lo. Ini kan? Iya, itu Bukan juga apa? Kesel dia bukain. Nyesel apa enggak? Bu, mau nggak masuk surga? Mau. Contoh ibu ini nih, contoh ibu. Minjem berapa? 2 juta Bu Haji. Oh, sebentar ya, saya masuk dulu ke dalam sebentar. Ini ibu masuk ke dalam. Ngambil amplop, masukin duit. Habis itu nyari kue, ada kue kongguan. Isinya sama lagi juga. Isinya ya Allah, dimana sama ya. Kasih rengginang. Gak apa-apa deh, enak ya. Enak. Enak rengginang. Akhirnya kita kasih, ada pisang, kita lihat nganggur, kita bungkusin juga. Bu, mohon maaf, saya nggak bisa minjemin ibu 2 juta. Ini ada duit di amplop, bukan minjem, saya kasih hadiah buat ibu biar manfaat. Ini ada kue rengginang, kue kongguan, terus kita ada pisang sedikit, bawa pulang ke rumah. Mohon maaf, saya belum bisa minjemin 2 juta. Kira-kira ini orang girang apa enggak? Girang apa enggak? Girang. Makasih banyak Bu Haji ya Allah, Bu Haji biar berkah. Biar panjang umur. Yang lain ya. Ibu ini bukan ibu. Bukan ibu. Nah gitu Bu ya. Tutup pintunya dah. Dia lari-lari ke depan.
dibuka itu gemeteran tangannya dibuka. Ada 2 juta. Ya Allah Bu Haji baik banget masih tarik 20.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beli bakso. Cakep nggak? Cakep apa nggak? Coba Ada saya tuh begini. bukan minjem duit. Datang minta buat beli seragam, Tapi nggak bilang, nggak mas belum nih bisa dikasih segini doang. Assalamualaikum. Wah itu nggak ada. Datang minta beli seragam Assalamualaikum. anak. Nggak ada orangnya. Gak apa. Beli seragam wajib, belum beli seragam. Hati Ada dong sekolah, dia kalau orang minjem nggak. Ya Allah, pahala kagak dosa tambah. Nabi datang itu biar akhlak kita makin mulia. Orang jahiliyah itu begitu modelnya itu. Bagus akhlaknya, emang orang jahiliyah biar gerok semua. Salah. Iya. Abu Jahal orang kaya, Abu Lahab orang kaya, Abu Sufyan tapi udah masuk Islam beliau sekarang. Umayyah bin Khalaf itu juga orang kaya, baik sama tetangganya, ngebantu segala macam baik. Iya. Jadi ada akhlak mulia di zaman itu banyak. Wa yamqutuna syarr, dalam kitab sirah dikatakan mereka itu enggak suka dengan kejahatan, nipu, merampok, enggak suka itu. Mereka sukanya kayak kita sama. Berarti orang jahiliyah baik apa enggak? Baik. Baik apa enggak? Baik. Ibu-ibu baik apa enggak? Baik. Sama. Saya tanya lagi. Jadi Orang jahiliyah baik apa enggak? Baik. Ibu-ibu? Baik. Sama. Sama. Jahiliyah bagus. Galak enggak kalau begitu? Masa saya sama jahiliyah? Ya? Enggak. Makanya hadis ini ucap lima makarimah menyempurnakan akhlak mulia, menyempurnakan. Nah ini saya katakan penting buat pendidikan diri kita dan anak. Karena hadis ini mengingatkan kepada kita para orang tua, yuk kita doain anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Bukan anak yang baik. Paham maksudnya? Ya. Paham nggak? Orang tua yang mengamalkan hadis ini dia lihat orang baik sekarang. anaknya banyak duit, dia bantu tetangga, dia bantu orang yang butuh pertolongan, mamanya minta sesuatu langsung dibeliin, tapi subuhnya kesiangan. Nah, Sholat subuh Iya. 8. dunia Ibu-ibu nggak ada suaminya yang begitu Bu ya? Ada. ada heran. Semuanya juga bangunnya jam 3:30 ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu saya ingetin Ibu nih, Iya. 2 pantangan istri. Satu, tidak mensyukuri nikmat hidayah suami. Tapi Laki saya belum mau ke masjid sholatnya. Sedih banget saya. Lah apa sedih? Sholatnya bolong nggak? Enggak sih Bu ya, cuma nggak ke masjid. Ngapa sedih? La in syakartum, dan aku kalau kamu bersyukur aku tambah, syukurin aja ya Allah. Alhamdulillah nanti saya nggak bolong-bolong kayak orang lain walaupun dia belum ke masjid. Mudah-mudahan ntar dia ke masjid. Cakep nggak begitu? Cakep apa enggak? cakep. Laki pelit nggak mau sedekah, nggak mau wakaf. Alhamdulillah ya Allah, dia masih mau puasa Ramadan 30 hari nggak bolong. Mudah-mudahan nanti berubah ya Allah, setiap Ramadan jadi ketambah getol sedekah mawakaf. Cakep gak begitu? Udah rajin sholat berjamaah, rajin sholat fardu 5 waktu, rajin sedekah, tapi nggak sholat tahajud, digendengin lagi. Saya nggak punya laki nggak kayak orang-orang. Laki orang masoleh, melihat mukanya saya lihat muka laki orang adem, bah dosa. Muka orang adem, muka laki orang adem bukan pahala itu mah. Laki saya mah aduh mukanya semrawut begitu, balak mukanya. Soalnya dia mah nggak pernah mau tahajud sih kayak orang lain. Tuh gimana sih laki saya? Kayak gitu betul apa salah Bu? Salah. Betul apa salah? Harusnya gimana Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah laki saya sholatnya 5 waktu nggak bolong, walaupun belum ke masjid, walaupun belum mau tahajud. Ya Allah terima kasih ya Allah, kau jaga suamiku sholat fardunya 5 waktu nggak bolong. Cakep nggak begitu? Cakep.
Insya Allah. Yang kedua, jangan Bukan nyombongin cuma duit anak. doang ya. Iya. Ibadah Jangan juga nyombongin. disyukuri. Kalau ibu-ibu nyombongin anak, getol nyombongin anak, saya jamin anak menjadi orang sombong. Oh ya Allah. Beneran. Saya udah melihat pakai mata kepala sendiri. Wah, anak saya Pak. Jenius. Emang dia itu. Bolot banget. Loading lama. Anak saya, prestasinya Bu. Sekarang diangkat jadi manajer. Besok diangkat jadi direktur. Sebentar lagi dia mau bikin perusahaan. Anak saya hebat. Ibu-ibu sering model begitu. Nular dan sombongnya. Takut nggak Bu? Takut nggak? Kesian nggak punya anak sombong? Iya. Nah, makanya kita ini jangan nyombongin. Kalau ditanya anak ibu di mana? Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah, ini berkat hidayah Allah, berkat izin Allah. Begitu kita dasarin dulu tuh awalnya, biar jangan nongol apa? Sombong. Sebab setan nungguin, berhenti aja zikirnya. Oh ayo, sombong, begitu. Terasa nggak sama ibu-ibu? Terasa kan? Tadinya nggak mau sombong, ujung-ujungnya Sombong. Makanya sebelumnya itu dipinggirin dulu setannya. Alhamdulillah ya Allah, ini berkat izin Allah nih, anak saya sekarang kuliahnya udah di luar di luar negeri. Membahasnya masalah nuklir. Nuklir. Perang. Itu hebat anaknya ya, luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, kalau saya memang nggak ada daya upaya, semuanya Allah. Cakep nggak begitu? Kita lihat anaknya, tawadhu luar biasa. Dunia nggak bakal menggunakan dia. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ini akhlak nomor 1 dalam hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah sekarang lagi dihajar ini akhlak. Ya, sampai jam berapa ini Ustaz Ratu? 9. Sampai jam berapa? 9. Lewat. Jam 10. Jam 10 sampai 15 menit lagi kan ya? Ya. Boleh nggak? Boleh. Setengah jam. Boleh. Sampai jam berapa ini? Jam 12. Ya. Oh enggak, sayangnya. Bu, sekarang begitu pentingnya akhlak buat keluarga kita, betul? Betul. Tapi kemarin seminggu yang lalu akhlak sedang dihinakan, direndahkan oleh Trans 7. Lihat nggak? Kiai Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Sepuh, alim, tawadhu luar biasa. Digambarkan sedang duduk di kursi. Santri-santrinya datang, jalan sambil duduk, ngesok kata orang. Berebutan cium tangan kiainya. Ada yang ngasih amplop, dia kata kiainya udah kaya, mobil Alphard 1,1 miliar. Kenapa dia yang nggak ngasih umatnya? Malah umatnya yang terus ngasih ke dia. Dia tambah kaya pak kiainya. Sarungnya aja harga 12 juta. Ya kan? Sarungnya aja harga 12 juta. Kalau ibu-ibu, bapaknya sarungnya harga berapa? 50.000. Enggak ada lah 50.000. Enggak ada. Dia ini harga sarungnya 12 juta. Mobil Alphard 1,1 miliar. Ya Allah, udah gitu digambarin santri lagi ngepel di rumah kiai, gulung karpet, gerapihin. Yang perempuan mencicipi, ya. Digambarin, dibilangnya feodalisme, dibilangnya eksploitasi santri, dibilangnya perbudakan. Saya tanya ibu-ibu, setuju apa enggak? Enggak. Setuju apa enggak? Enggak. Ini namanya framing. Framing. Ibu-ibu tahu framing? Enggak. Framing apa framing? Framing itu upaya untuk merubah pandangan kita sesuai yang diinginkan oleh orang itu. Itu namanya Framing. Biar berubah begitu. Iya. Pesantren mah bagus, kiai mah bagus, santri bagus. Begitu ditampilin itu berubah jadinya jadi jelek semuanya. Kita jadi Itu namanya framing itu. tuh. Jelek betul. Ya, akhirnya Trans 7 minta maaf katanya lalai. Ibu-ibu percaya apa enggak lalai? Nah, orang udah Percaya apa enggak? Udah direncanain belum itu? Udah disusun belum itu? Nah, Rencana nggak itu? Rencana. Ya,
nggak boleh suuzon. Bukan masalah suuzon, ini fakta dan data di depan mata. Dia udah menghina pesantren, kiai sama santri. Saya bukan murid Kiai Anwar Mansur, saya bukan jebolan pesantren Lirboyo, tapi saya marah karena saya juga punya guru kiai, saya juga ada pesantren, saya juga ada santri. Apa yang ditampilin di TV itu saya alami setiap hari. Kan usil banget itu ya Bu ya? Iya. Ya, Masya Allah. Makanya mudah-mudahan saya mah doain biar Trans 7 dicabut hak siarnya. Betul. Setuju apa enggak? Setuju. Setuju enggak? Setuju. Itu rumah produksinya ada di Cipinang. Iya, mana mau di. Ntar saya samperin, saya mau tanya kenapa sih jahil banget mau ngomong Iya, Islam. tanyain aja Ustaz. Siapa yang nyuruh? Berapa dibayar? Iya, betul. Tega banget. Betul Bu ya. Kita Pesantren ngikut. Lirboyo, Bu, pesantren Lirboyo, Bu. Iya. Berdiri tahun 1910. Oh ya Allah, belum Berarti merdeka. 125 tahun. Iya. 1910. Belum merdeka. Muridnya santrinya sekarang 50.000. 50.000. Bayarannya berapa? Sekarang nih, uang pangkalnya 2,5 juta. Ya Allah. Kalau nggak sanggup tunai dicicil. Bayaran SPP-nya 380.000. Itu anak diklonin, dirawat, diperhatiin, dibimbing 24 jam. Orang tuanya bayar 380.000. Itu Trans 7 bilang kiainya nyari duit. Betul apa fitnah? Saya juga ngerasain sendiri Bu, saya ngerasain ada santri datang daftar ke pesantren saya, orang tuanya, Buya saya mau daftar, saya mau mondok di sini boleh. Udah dites lulus, terus berapa bayarannya? Sekian uang pangkalnya, sanggup nggak Pak? Enggak. Dicicil 4 kali sanggup nggak? Enggak juga. Dicicil 10 kali kagak gablek, ya udah. Nggak perhatiin. SPP-nya berapa Bu ya? SPP-nya pakai nanya lagi SPP. Iya. SPP-nya berapa Bu ya? Sekian. Aduh Bu ya saya nggak sanggup. Berapa? Dikorting 50%. Masih nggak sanggup. Udah gratis masuk. Udah masuk. Ya Allah. Begitu Kiai mah. Bener nggak? Iya. Gara-gara kiainya begitu, muridnya jadi cinta. Iya. Dia ngasih agama, ngasih ilmu, dari nggak ngerti jadi ngerti. Makanya alumni-alumninya yang udah berhasil dibawain mobil Alphard. Oh saya belum ada yang bawain. Kalau kiai itu mah dibawain mobil Alphard, Bukan dibawain beli. mobil Pajero, kagak beli itu mah. Iya. Murid-muridnya yang ngasih. Sarung 12 juta emang beli? Emang beli? Tuh bedanya jalur darat sama jalur langit. Kalau Kiai Anwar Mansur itu mau di jalur langit itu, ya jalur langit. Itu nanti ketulah. Ibu-ibu dari mana gajinya? Ya, Itu pada lihat, buka warung lihat deh, makan. ketulah tuh orang itu. Buat santri-santri, jadi santri nggak dikasih makan. Tapi buka warung-warung itu di pondok itu yang 36 hektar. Jadi pada beli santri di situ, dari situ usahanya. Ustadz keluarganya kagak digaji. Udah begitu juga nasinya kagak mahal-mahal, kagak ada yang 20.000. Kalau santri 20.000 kagak ada yang beli. 3 kali makan cuma 10.000. Enggak ada. Coba Dikasih 10.000 makan gitu. makan pakai apa? 10.000 makan pakai apa? Hah? Oseng-oseng doang. Telur datang ke telur 10.000. Kan kalau di 10.000 sekali makan 3 kali berarti 3.000-an ya Bu ya. Dapat apa? Tidak dapat apa. Tapi itu udah jalur langit di pondok ya Allah dibilang nyari duit. Terus katanya ulamanya dikasih amplop sama ininya, ya Allah ya Rabbi, pesantren itu adalah bentengnya akhlak, percaya nggak? Indonesia kaya, tapi kondisinya sekarang begini karena banyak orang pinter, jarang orang bener, betul? Pinter banyak, benernya langka. Ilmu berkembang, akhlaknya mandek. Dengan begini menghina pesantren Pesantren itu bukan bentengnya. Iya, satu Ya, pesantren di jalan kita dari semua jauh kena. ketemu sama santrinya, papasan dari jauh. Belum papasan masih jauh tuh kiai udah melihat anak santrinya. Santri melihat kiainya, itu di hatinya itu gemuruh tuh dada santri itu. Dia canggung, dia sayang, dia takzim, itu kumpul di sini tuh.
makin dekat kiainya, dia pinggir, dia nggak mau sejalan sama kiainya. Akhlak tuh. Iya, iya. Kiainya makin dekat, dia nggak sanggup, jadi tegak, dibungkukin, badannya dikit, ngehormatin. Akhlak tuh. Begitu makin dekat kiainya, ibu-ibu sekalian, mata santri nggak berani natap mata kiainya. Akhlak tuh. Begitu makin dekat lagi, diambil tangan kiai, santri ngambil tangan kiai, cium tangan begini bu, dua tangan diambil tangan kiainya, kedua tangan diambil, kemudian dipegang, dikecup, dicium tangannya sama santrinya itu bu. Akhlak. Akhlak. Begitu udah selesai dicium, anterin lagi ke tangan. Ya Allah. Tangan dianterin lagi supaya tangan kiainya nggak jatuh. Dianterin lagi, begitu butuh dianterin, ya Allah ya Rabbi. Akhlak. Coba sekarang ibu-ibu periksa anak-anak sekarang. Tangan ibu-ibu diambil, ditaruh di jidat. Benar apa enggak? Saya kasih PR nih, kalau masih ada anak ibu-ibu yang salahnya begitu, pulang dari maulid dia cium tangan, suruh pulang. Ajarin anak cucu cicit, ajarin. Ya, karena cium tangan ini bukan tradisi. Imam Nawawi bilang wa yustahabbu taqbilu aydis salihina wa fudala'il ulama'i. Hukumnya sunnah mencium tangan orang soleh dan mencium guru-guru mulia, tangannya dicium. Jadi kalau nyium tangan guru dapat pahala sunnah. Nyium tangan orang tua dapat pahala sunnah. Bukan tradisi, bukan. Tradisi nggak ada pahalanya. Dalam Islam, para sahabat mencium tangan Rasulullah. Abu Ubaidah bin Jarrah mencium tangan Sayyidina Umar. Sayyidina Zaid bin Thabit mencium tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dicontoh ini para sahabat cium tangan. Ada yang cium tangan ditaruh ke jidat, ditaruh ke pipi. Ada lagi emaknya lagi ngiris ikan, diambil tangan emaknya, dicium tangan sendiri. Lah apa tangan lo yang dicium, lo ambil tangan dua, tangan lo sendiri. Tangan Abu Amis tuh. Ya Allah. Dari hal kecil itu mau diajarin di pondok pesantren, betul? Nah sekarang saya mau tutup nih Bu. Santri banyak yang pengen ngasih hadiah kiainya. Ini mudah-mudahan hikmah maulidnya luar biasa kita ambil bahwa akhlak itu adalah yang paling penting dalam keluarga kita. Al-akhlaqu qabla al-ilm. Dalam dunia pesantren itu prinsipnya akhlak dulu baru ilmu. Imam Suyuti dalam kitab karya Al-Imam An-Nawawi Al-Jami. Di situ beliau mengutip perkataan Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, inna thawab as-sadaqati khamsatu